Lupa lagi, lupa gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Hadirin wa hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bertemu kembali di malam Sabtu, melanjutkan aktivitas rutin kita melalui ini dalam perhatian melaksanakan perintah Allah melalui Rasulnya. Semoga langkah kita menjadi penghapus akan dosa-dosa kita, dan langkah yang berikutnya menjadi wasilah Allah angkat derajat kita. Amin. Dan semoga Allah memberikan kepada keluarga kita, anak cucu kita senantiasa keberkahan dan curahan rahmatnya, sehingga hajat anak-anak kita, hajat kita yang baik-baik tentu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi olehnya. Yang sakit kita berdoakan, kita mohon kepada Allah berikan kesabaran, ketabahan. Allah jadikan sakitnya sebagai penghapus dari dosa-dosa, dan segera Allah kembalikan sehatnya yang lebih bermanfaat. Allahumma rabbana adhib ba'sa ishfi wasfihi ma'al asyafi'a shifa'an ila shifa' shifa'an la yughadiru saqama wa la alam. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sam'ina wa afina fi basarina. Allahumma hasil maqasidana wa yassir umurana wa taqabbal du'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. As'aluka al-ijabah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mustajib doa. Semoga Allah mengabulkan doa. Hadirin yang dirahmati Allah, saya pas sedikit dulu berkenaan dengan kemerdekaan di bulan Agustus dalam pandangan Al-Quran. Sebelum kita melanjutkan
membahas satu penting kita di kitab Jumat. Yang pertama tentu harus menjadi catatan bagi kita bahwa sesungguhnya manusia ini tidak ada diberikan oleh Allah kemerdekaan yang mutlak sebenarnya. Meskipun Al-Quran ada ayat yang berbicara tentang kemerdekaan sebuah kaum, sebuah individu, tetapi itu rata-rata berbicara kemerdekaan yang terbebas dari penindasan, yang terbebas dari penjajahan, penghambaan. Tentunya dalam hal ini misalkan dalam surah Al-Maidah di ayat ke-20 berbicara tentang bagaimana Allah sampaikan kepada umat Nabi Musa berkenaan dengan dulu mereka pernah ditindas oleh Fir'aun, dijadikan budak oleh Fir'aun, lalu Allah berikan nikmat, Allah jadikan dari mereka para nabi, Allah selamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Lalu Allah jadikan mereka waja'ala lahum mulukan, Allah jadikan mereka sebagai muluk itu orang yang merdeka. Ini kemerdekaan lebih kepada individu dalam bentuk terbebas dari penjajahan. Namun kemerdekaan individu sehebat apapun dan sesempurna ciptaan Allah terhadap manusia, tetap kebebasannya itu tidak mutlak, terbatas dan dibatasi. Pertanyaannya kenapa? Karena Allah memiliki sifat qahir. Allah punya sifat qahar. Qahir itu yang membatasi, yang menundukkan, yang memaksa. Al-Qahar. Sehingga kebebasan kita tidak mutlak. Ada Allah yang mengendalikan, ada Allah yang memerintahkan kita untuk melakukan apa yang Allah perintahkan. Allah yang menguasai bumi, Allah yang menggerakkan matahari, Allah yang menggerakkan alam. Misalkan kita ingin hari ini hujan atau ingin mobil testimonian, motor testimonian, hayal pada akar-akar. Tidak bisa kalau Allah menghendaki hujan. Pun sebaliknya, atau juga mungkin kita menginginkan dalam satu hari itu siang semuanya, atau sebaliknya ingin malam terus-menerus. Allah sudah atur matahari sedemikian rupa, Allah jadikan malam dan siang khilfah, silih berganti, dan itu sudah ketentuan Allah yang maha menentukan. Kita tidak bebas keinginan bahwa hari ini ingin siang terus selama 24 atau 48 atau 24 jam, tidak bisa. Hadirin rahmati Allah, mengapa kebebasan kita, kemerdekaan kita tidak mutlak? Padahal kita adalah makhluk Allah yang diberikan kesempurnaan dibandingkan makhluk yang lain. Jawabannya adalah Allah Maha Tahu. Allah memberikan kepada makhluknya yang terbaik. Ini yang harus diimani oleh kita. Bahkan Allah Maha memaksa, Maha menundukkan, Maha menghalangi, dalam artian apa yang kita inginkan boleh jadi tidak Allah berikan, tetapi apa yang kita tidak inginkan tapi Allah berikan. Contoh, ini dalam keimanan, tauhid dan keimanan. Kita tidak ingin mendapatkan musibah, kita tidak ingin mendapatkan kematian saudara kita, kita tidak ingin mendapatkan kehilangan harta kita. Itu ketidakinginan kita.
Tetapi kalau Allah ingin, Allah berikan. Kita tidak bisa dan tidak punya kebebasan mutlak di situ untuk menghalanginya. Pun sebaliknya, apa yang kita inginkan belum tentu juga Allah berikan. Disinilah kita sebagai manusia harus menghambakan dan memasrahkan diri kita hanya kepada Allah, dan sesungguhnya kemerdekaan yang hakiki bagi seorang hamba Allah adalah kemerdekaan dalam bentuk ubudiyah, kemerdekaan dalam bentuk ibadah, penghambaan menyembah kepada Allah. Di situ baru merasakan kemerdekaan yang sejati. Ketika manusia menghambakan dirinya hanya kepada Allah, dia melaksanakan perintah Allah, di situ dia akan merasakan kemerdekaan yang sejati. Bukan menghambakan dirinya kepada selain Allah, maka dia akan merasakan keterhubungan. Dia akan merasakan apa? Ketidakbebasan. Orang-orang yang sudah patuh tunduk hanya kepada Allah, dia pasrah dan menghambakan dirinya kepada Allah, bukan berarti dia menjadi manusia yang tidak bebas, justru merasa manusia yang penuh dengan kebahagiaan dan kebebasan. Sehingga Allah sebutkan dalam Al-Quran, mengapa wa in ya ayyuhan nas, kata Allah, wahai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan, wa ja'alna, dan telah jadikan kami kepada kalian syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, dan sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa. Bukan yang paling bebas melakukan apa yang dia inginkan, bukan yang paling bebas menghalalkan berbagai cara, tetapi yang paling pasrah bertakwa kepada Allah. Itu yang paling mulia. Dalam bahasa lain, dia yang paling tunduk kepada Allah. Jadi kebebasan sejati kita ini berada dalam ubudiyah, dalam ibadah kepada Allah. Di situ akan merasakan kemerdekaan yang sebenarnya. Jadi kalau kita masih kepada duniawi, masih menyandarkan kepada harta, merdeka, kita masih hamba harta, kita masih hamba dunia. Orang masih belum taubat, masih maksiat, mohon maaf, padahal usia sudah lanjut, misalkan masih tidak ibadah, masih jauh dengan ibadah, itu sebetulnya dia belum merdeka dalam pandangan Allah. Karena merdeka sejati dalam pandangan Allah terletak pada ubudiyah, penghambaan diri kepada Allah. Itu menurut Al-Quran kemerdekaan individu. Memang Al-Quran tidak berbicara tentang kemerdekaan nation itu agak negara. Sebab negara itu muncul istilah negara jauh setelah baginda Nabi Muhammad SAW. Itu baru saja sebuah bangsa atau negara. Meskipun demikian, Al-Quran berbicara tentang kemerdekaan individu. Tapi kita harus akui bahwa negara itu adalah kumpulan dari banyak individu, kumpulan dari banyak bangsa atau manusia. Itu adalah negara. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu mengapa kita harus demikian? Sebab Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqnas samawati wal ardi, wa ma khalaqnas samawati wal ardi wa ma bainahuma, tidaklah kami ciptakan langit dan bumi serta isinya la'ibin main-main, kata Allah. Artinya apa? Apapun yang kita dapatkan meskipun tidak kita inginkan, apapun yang kita dapatkan meskipun kita tidak apapun yang tidak kita dapatkan meskipun kita menginginkannya, sebaliknya. Percayalah, selama kita sudah berikhtiar dan kita minta kepada Allah, itu yang terbaik dari Allah. Sekali lagi, karena kebebasan kita, kemerdekaan kita sangat terbatas. Ada Allah yang Qahir dan Al-Qahar, Maha menundukkan, Maha membatasi, yang Maha memaksa. Percayalah, itu yang terbaik. Apa hasil itu? Maka kalian tidak mengira annama khalaqnakum
bahwasanya kami menciptakan kalian abasa apa? Sia-sia. Kata Allah, tidak, semua sudah diperhitungkan oleh Allah. Tugas kita sebagai manusia adalah memohon, berdoa dan berikhtiar. Toh apapun hasilnya itu adalah pemberian yang terbaik dari Allah. Selama kita sudah memasrahkan kepada Allah, tentu pasrahnya itu bersamaan dengan ikhtiar. Sebab kata para ulama, ada takdir yang bisa dirubah, namanya mu'alaq. Dengan izin dan rahmat Allah bisa berubah, namanya takdir mu'alaq. Dengan dua cara mengubahnya, satu dengan doa, yang kedua dengan amal soleh. Jadi takdir itu dengan izin Allah bisa berubah dengan wasilah satu apa? Doa, yang kedua apa? Amal soleh. Doa, kita minta sehat, kita minta panjang usia dan penuh dengan manfaat, kita minta anak-anak kita soleh-soleha, kita ingin husnul khotimah, kita ingin istiqomah dalam kebaikan. Itu memang harus minta kepada Allah. Sebab baginda Nabi pun mengajarkan demikian. Baginda Nabi setiap pada sholat beliau tidak pernah menghilangkan atau melupakan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Bahkan setiap pagi baginda Nabi tidak pernah melupakan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Itu doa yang tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu. Selalu Nabi meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan halal tentunya, serta amal yang diterima oleh Allah. Itu doa bisa mengubah takdir. Dengan izin Allah, doa bisa mengubah takdir. Yang kedua adalah amal soleh. Tapi kita berdoa dengan amal soleh saja, tidak perlu berburuk sangka kepada Allah, putus asa karena kita keinginannya tidak diberikan, atau bahkan yang tidak kita inginkan malah diberikan oleh Allah. Kan begitu kan? Kita tidak ingin ini hilang, kita tidak ingin musibah. Itu tidak mau kita, tidak ingin kita, tapi malah Allah berikan misalnya. Atau sebaliknya, kita ingin ABC, tapi tidak Allah berikan. Kan begitu kehidupan. Tidak semua apa yang kita inginkan Allah berikan, tidak semua yang tidak kita inginkan Allah tahan. Itulah kehidupan. Maka kuncinya di situ ada dalam keimanan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, selama kita berikhtiar, kita berdoa, yang kedua yang mengubah takdir kita adalah amal soleh kita. Dengan izin Allah, kata baginda Nabi di antaranya, man ahabba, barang siapa yang suka, yang ingin, ayatullahu fi rizqihi, Allah luaskan rezekinya. Ini rezeki ini ada dua pendapat tentang rezeki ini. Pertama, rezeki itu didapat karena takdir, yang kedua karena ikhtiar. Tapi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu dua-duanya. Rezeki didapatkan karena takdir dengan ikhtiarnya. Dua-duanya kita yakini dan kita pegang. Tidak hanya salah satunya semata karena takdir ataupun semata karena ikhtiar, tidak. Sebab kita bukan Jabariyah dan bukan Qadariyah. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini satu sisi semua ada takdirnya, tapi pada sisi yang lain kita berkewajiban untuk berikhtiar. Bisa berubah dengan amal soleh. Apa kata Nabi? Wa yus'alu bi atharihi, dan ingin dipanjangkan umurnya. Dan siapa yang ingin rezekinya diluaskan, dipanjangkan umurnya, apa kata Nabi? Qala yasil rahimah, hendaklah dia menyambung kasih sayang. Muncullah penelitian para ahli. Apa kata para ahli? Jika ingin mudah rezeki, jika ingin memperlebar bisnis, maka perbanyak kolega. Perlu banyak batur, benar, harus banyak bersilaturahim, harus banyak kolega. Kolega yang menjadikan. Oh, berarti sesuai dengan hadis Nabi tadi. Apa yang disampaikan oleh ahli bisnis. Apa kata ahli kesehatan? Supaya kalian tidak sakit, tidak mudah sakit, maka hindari stres. Apa kata baginda Nabi? Supaya panjang umur. Silaturahim, apa silaturahim?
Sering ketemu orang. Tidak boleh hasud dengki. Satu musuh lebih banyak dibanding 1000 kawan masih sedikit. Semakin banyak orang, semakin banyak teman. Senang ngobrol, menyambungkan kasih sayang, someah dengan silih sapa, silih asa, silih asih, silih asuh. Itu kata dokter. Terbukti hadis Nabi. Maka kata dokter hindari stres. Bagaimana supaya tidak stres? Dengan sendirian. Kalau ngobrol sendiri ke stres. Seserian sudah. Kata kami sudah ngobrol kayak itu. Pakai tuh ada kayak mana terakhir itu ya betul. Mereka kayak itu. Kalau itu nanti stres. Tuh kan ada yang bagus ngobrol. Itu stres. Maka kata dokter hindari stres itu maksudnya apa? Membuktikan hadis Nabi tadi. Berarti sering berkumpul, majelis ilmu, ketemu teman, makan bareng bersama program, ya kan? Sepedaan, mancing, mancing ya? Ayo, ini mana-mana mancing kalau berhiji, menghilangkan stres. Pakai tuh DKM lah itu tukang mancing. Ya kan? Keluarga mancing deh kan? Tenang. Tidak meninggalkan kewajiban kepada Allah, perintah Allah. Akhirnya terlalu ekstrim pada kayak mancing ke perusahaan di pulau. Di pulau yang cepat dapat maklungan pahala itu. Kalau bakal menurut teriji ke hanya cek aman. Pemimpin terhadap Allah. Jadi itu adalah ikhtiar yang bisa memperpanjang usia. Karena dibuktikan oleh ahli kesehatan supaya tidak mudah sakit, hindari stres. Dan hindari stres itu salah satunya apa? Dengan bertemu orang, dengan menjalin kasih sayang, bukan dalam saya musuh. Kasih sayang silaturahim itu menghubungkan kasih sayang dengan dulu, saling dulu. Hukum asal silaturahim itu adalah dengan satu rahim. Satu turunan, sarahim turun. Tapi kan pada dasarnya kita satu rahim. Dari hamba minta kadin wa unta. Kita ini dari seorang laki-laki dan perempuan, berarti Adam dan Hawa. Kalau Adam dan Hawa min sulalatin min tin, dari tanah. Tapi kalau kita dari satu rahim yang sama, Hawa. Kalau diurut ke belakang misalnya. Nah, pemimpin rahmat Allah sekali lagi, jadi kemerdekaan di dalam Al-Quran merujuk kepada surah Al-Maidah ayat 30. Memang itu tidak berbicara merdeka secara bangsa, secara negara, tetapi Allah berbicara kemerdekaan individu dalam artian terbebas dari penjajahan, penindasan Fir'aun, umat Nabi Musa pada waktu itu. Tetapi sekali lagi, meskipun manusia itu bisa merdeka, tapi kemerdekaan yang dimaksud di sini adalah kemerdekaan yang tidak mutlak. Sebab di sebalik itu Allah Sang Maha segalanya memiliki sifat Qahir wal Qahhar. Qahir itu maha membatasi, menundukkan atau orang maksa. Qahhar, kita harus terima itu. Sebab sesungguhnya itu pun Allah berikan untuk umatnya, untuk hambanya yang terbaik. Kenapa kita terbatas? Sebab manusia tidak bisa apa yang dia inginkan harus terjadi, dan tidak bisa apa yang tidak dia inginkan terhalang. Pada kenyataannya manusia meminta atau menginginkan sesuatu itu tidak terbukti, atau tidak menginginkan sesuatu itu malah terbukti. Makanya kemerdekaannya terbatas. Lalu pertanyaannya, di mana letak kemerdekaan sejati manusia? Jawabannya dalam bentuk penghambaan diri kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, semakin menjadi orang yang pandai pasrah kepada Allah, maka dia akan semakin merasa merdeka dirinya, penuh dengan kemerdekaan yang hakiki dan kebahagiaan. Tetapi sekali lagi, meskipun demikian, kita tidak boleh tanpa ikhtiar. Sebab
takdir kita Allah telah berikan kepada kita itu masih bisa dirubah dengan izin Allah dan rahmat Allah. Kata para ulama, satu dengan doa, yang kedua dengan amal soleh. Paling tidak secara hakiki orang yang beramal soleh maka tong bujang-bujang tos masih hidup, tos mau tauhid masih dianggap hidup, dalam artian dikenang kebaikannya itu secara majazi. Orang baik, jangankan dia masih hidup, sudah wafat pun seakan-akan masih hidup, dalam artian namanya dikenang, kebaikannya dikenang. Itu bisa dimaknai ke sana. Ya, meskipun mungkin dia meninggalnya umurnya tidak panjang usianya, tetapi setidaknya seperti orang yang berumur panjang karena kebaikannya senantiasa dikenang. Dan mana yang lain, ketika kebaikannya diamalkan oleh orang lain, dia punya andil dulu menyampaikan kebaikan itu, sesungguhnya dia seperti orang yang masih hidup beramal, sebab mengalir pahalanya meskipun dia tidak melakukannya sampai dia berada di alam barzakh. Itu disebut jamiah. Jamiah asal. Jamiah kebaikan. Itu orang baik. Sebab Al-Quran sebutkan ada manusia dalam Al-Quran itu dia secara medis masih hidup. Ukuran hidup medis apa? Ukuran medis orang disebut masih hidup apa? Menurut medis seseorang masih dianggap hidup apa ukurannya? Ada nafas, betul. Ada detak jantung, pasti itu. Kalau sudah berhenti dianggap miskin. Tetapi di dalam Al-Quran disebutkan ada orang yang menurut medis dia masih hidup, tetapi dalam pandangan Al-Quran atau menurut Allah sesungguhnya dia sudah mati. Siapa kira-kira? Kafir, Pak. Orang kafir. Kalau disebutkan begitu, sebab dia mati hatinya. Sebagaimana diumpamakan, sungguhnya kau tidak akan memberikan pada atas mau mafil kubur kan, tidak? Kau tidak akan memberikan pendengaran kepada orang di dalam kubur. Itu diumpamakan orang kafir itu mati. Mau dikasih mati, mau gimana juga. Kita apa tidak sekali oleh kita masih berubah. Ini mau nabi, nabi punya mujizat. Bahwa misalnya, alhamdulillah misalnya saya menyampaikan ilmu, lalu bapak bisa berubah melakukan kebaikan, maka saya masih banyak dosa. Kalau Allah meringankan dosanya, mungkin Allah tidak mau meringankan selama saya. Atau saya masih manusia sama dengan bapak. Bahkan mungkin lebih rendah derajatnya. Ini orang kafir nabi yang menyampaikan, bahkan Allah memberikan mujizat. Bayang nabi yang tidak dipercaya, makanya dianggap seperti orang lain. Nabi itu Pak, Masya Allah, tabarakallah, ucapannya selalu sahih, selalu benar, tidak pernah salah. Bila kata oleh Allah diberikan wahyu, penampilannya angkat Nabi Muhammad itu. Penampilannya menarik, kata-katanya bagaikan mutiara, ya kan? Wajahnya bagaikan bulan purnama, disebutkan dalam hadis. Kemudian mujizat dibuktikan juga bisa. Banyak sahabat menyaksikan mujizat Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad belum Nabi yang lain, atau minimal ulul azmi yang lima, tapi masih menolak kebenaran. Itu lebih parah. Hari ini orang tidak menerima dakwah, masih tidak ustaznya dianggap tapi masih ustaznya masih hedonis, masih duniawi kan. Mungkin orang wajar meskipun salah, tapi kalau Nabi yang menyampaikan itu sudah kafir banget, sudah kafir banget. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran mereka seperti orang yang sudah mati. Padahal dia masih hidup secara medis. Sekarang sebaliknya, Al-Quran menyebutkan ada orang yang secara medis dia sudah mati. Lagi-lagi apa ukuran medis itu kalau mati? Maka
Ayah anekdot seperti kumaha cara supaya hidup sehat. Maka jawabannya jangan pernah sakit. Yang kedua, bagaimana supaya panjang umur? Anekdot. Jawabannya apa? Jangan berhenti bernapas. Jangan berhenti bernapas. Jadi memang ya apa? Terus tadi gitu. Nah, artinya apa? Ada orang yang napasnya sudah berhenti, jantung detuk apa? Detuk apa jantungnya? Detak jantungnya, degup jantung. Detak jantungnya sudah berhenti secara medis. Tetapi Allah sebutkan dalam Al-Quran, Allah katakan dia masih hidup. Nah, hidup kehidupan beda dengan medis dengan Al-Quran. Apa kata Allah? Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira, menyangka orang-orang yang sudah wafat di jalan Allah. Mereka jangan kau mengira balahnya, tapi mereka masih hidup. Wa hum inda rabbihim yurzaqun, dan mereka masih diberikan rezeki di situ. Jadi jangan menyalahkan orang yang sudah ziarah ke orang soleh, orang syuhada. Yang selamat ziarahnya benar, bukan minta kepada kuburan. Tapi dia ziarah mendoakan, berharap doanya balik ke dirinya. Itu sudah tidak perlu doakan, tidak boleh. Itu sebetulnya filosofinya. Kan kita pun sama datang ke Masjid Nabawi berziarah. Kan tidak dilarang oleh orang Saudi, padahal kita sebut Wahabi. Jadi Indonesia dilarang. Akan sama kan dengan kuburan? Kan ziarah ke makam Nabi, ke Raudhah, urut salam ke samping, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakar Siddiq, assalamualaikum ya Umar bin Khattab. Tiga makam di situ. Apa kata para ulama? Dengan rahmat Allah, Nabi menjawab salam kita. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, para nabi, orang-orang siddiq, orang-orang nabi syahid itu tidak tidak dimaksudkan. Balahnya, tapi mereka masih hidup bahwa kita rabbihim yurzaqun, mereka masih diberikan rezeki di sisi Allah. Hanya kita tidak diberikan kemampuan oleh Allah untuk melihat di mana mereka berada, amal seperti apa. Itu sudah urusan Allah. Itu bukan urusan kita. Tetapi kita wajib percaya pada ayat ini. Sehingga para ulama meyakini ketika menyampaikan salam kepada Nabi dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, Nabi menjawab. Dan ada hadis lain. Manzaroni, barang siapa yang mengunjungiku setelah aku wafat, maka seperti dia mengunjungiku di masa aku masih hidup. Hadis yang lain, barang siapa yang mengunjungiku, maka karena tahu syafaat di yaumil qiyamah, dia akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Maka abdi masuk itu ke jamaah umroh 100 juta itu murah deh. Dan syafaat kamu bisa dibesar bantos. Asal punya uang gitu. Asal berdoa, atau sambil yang berdoa. Kalau orang yang berangkat ke Baitullah, jaminan diampuni dosa kan begitu. Terus ada sahur orang itu sahur Rasulullah. Jadi tamu wafdullah, tamu Allah, doanya dikabulkan, dosanya diampuni, biaya diganti oleh Allah. Kan, kalau seandainya itu diperjualbelikan, sambil lihat dari pasar tidak. Bagus apa? Hanya kadang kita berpikirnya tidak seperti itu. Ini kata Nabi, kata saya, bahwa orang yang berangkat ke sana menjadi tamu Rasulullah dan tamu Allah. Nah, kembali ke tadi bahwa Al-Quran masih ada yang disebutkan, Al-Quran menyebutkan ada manusia secara medis sudah wafat, tidak bernapas, tetapi menurut Al-Quran di sisi Allah dalam pandangan Allah dia masih akan hidup. Siapa dia? Minat syuhada atau minat tabi'in wa syuhada wassalihin. Para nabi syahid, orang yang baik, sholihin. Masya Allah, sehingga wajar kalau ada saudara-saudara kita yang sering atau manusia ke makam-makam orang-orang soleh, ke para aulia. Itu jangan dimaknai kita menuduh dia minta ke kuburan, jangan.
Dan kita pun jangan pindah ke kuburan. Yang kita lakukan berziarah sebagaimana baginda Nabi mencontohkan dan meniru kepada para sahabat, para Aisyah dan lainnya. Ya assalamualaikum atau assalamualaikum ya ahliya ya ahlul kubur minal mu'minin wal mu'minat wa insyaallah bikum lana lahiqun wa nas'alullah lana wa lakum afiyah. Diajarkan doanya oleh baginda Nabi. Atau pada baginda Nabi, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ya Syuhratullah. Itu ketika ziarah di Madinah atau di Masjid Nabawi. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian kembali ke tadi bahwa untuk menjadi hamba Allah yang merdeka sejati adalah terletak pada ubudiyah, terletak pada penghambahan diri kita hanya kepada Allah. Kalaulah kita masih terkungkung dengan duniawi, masih belum bisa hijrah dari kebaikan menuju dari maksiat menuju taat, berarti sesungguhnya kita belum merdeka. Ya, kita masih belum melaksanakan sholat misalnya, belum istiqomah dalam beribadah, berarti kita belum merdeka sebenarnya. Masih menjadi hamba nafsu, masih menjadi hamba syaitan. Allah itu sebenarnya. Jadi kemudian hakiki itu terletak pada ubudiyah, penghambaan seseorang atau diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin demikian, semakin pasrah kepada Allah, semakin menghambakan diri kepada Allah, maka semakin kita menjadi orang yang merdeka secara hakiki. Sekira demikian, yang mana manfaatnya dalam rangka mengisi ini bulan Agustus.